Jam 10.15 menit. Lama juga ngecasnya ya. Dari jam 6 baru naik ke 3.75 volt. Sudah penuh 4.18. Ngecas dari sore jam 12 malam menjelang baru penuh. Karena pakai colokan handphone. Masih edisi ngamatin power bank. Jadi kalau ngecas power bank 5 biji dengan colokan seperti ini, dari pagi sampai sore baru penuh. Oke, sekarang kita uji coba powerbanknya kita cas semalaman. Ternyata mentok di 4.18 full charge. Nah, setelah kita cas semalaman si powerbank ini, ternyata dia mentok di 4.18 volt. Nah, kita akan ngetes untuk yang keempat kalinya agar kita makin yakin dengan power bank yang 5 biji seperti ini bisa menyalakan lampu USB. Ini lampu 5 sampai 10 watt ya yang saya punya. Jadi kita akan memastikan kalau dengan 5 biji baterai power bank saja itu cukup untuk menerangi satu lampu atau 2 titik lampu ya. Oke, kita colokkan. Jam 11.04, voltage masih 3.75. Lampu USB masih nyala. Wow. Testing keempat untuk ngecek power bank. Nyalain lampu ini kayaknya 8 watt apa 10 watt ya. Gak jelas berapa wattnya. Nah, jadi kita tes dari jam 5.30 dengan sebelumnya si power bank di charge semalaman di 4.18 volt. Nah, sekarang jam 1:30 atau 13.30, voltage-nya masih 3.62 volt. Jadi berarti ini sudah 5:30 ya. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 8 jam ya. Sudah 8 jam. Jam atau 9 jam ya. Ya sekitar 8 jam lah. 8 ke 13. Mantap. Jadi ini lagi ngetes power bank 5 biji baterai mercon lithium 18650 recycle atau baterai X laptop yang kita lagi coba buat kita pantau untuk ngebandingin DOD si baterai lithium ini dengan DOD-nya si
baterai kuah ataupun deep cycle VRLA, yang kalau kita pakai baterai model ini kita punya batasan cuma 50% aja DOD-nya, deep of D apa ya? Jadi lupa tuh singkatannya. Artinya kalau dia kapasitasnya 13 volt, nah 50%-nya itu di 12 volt. Jadi nggak boleh kita pakai di bawah 12 voltnya. Nah, beda dengan si lithium, ini bisa lebih panjang, lebih besar, bisa sampai 80% katanya ya. Jadi kalau di 4.1, nah, dia bisa kita kuras, bahkan lebih bisa kita kuras sampai 0 katanya gitu ya. Kalau dari sisi pemakaian, kalau dari sisi umur mah ya beda lagi ceritanya ya. Jadi dengan kita kuras ini sampai pol-polan, nah durasi si lampu itu akan lebih lama. Jadi kalau untuk menyalakan satu lampu, nah berarti cukup dengan power bank seperti ini atau dengan baterai 5 biji untuk menyalakan satu titik lampu. Berarti kalau kita lampu di rumah ada 7 atau 10, ya tinggal kalkulasi aja lah berapa biji dibutuhkan si baterai merconnya. Nah, ini sebelum kita bikin baterai pack, power wall dan sebagainya macamnya, ini kalkulasi data seperti ini dulu yang kita butuhkan. Karena ternyata untuk ngerakit baterai mercon ini harus hati-hati ya. Saya juga belum begitu pede untuk ngegabunginnya, kecuali melalui rangkaian si power bank ini lebih aman untuk yang awam kayak saya. Jadi saya juga awam, jadi belajarnya baterai mercon pakai power bank aja. Jadi lebih aman lah, karena ini power bank udah ada pengamannya. Ngecas sampai level 4.1.2 dia udah bisa ngekat sendiri. Kalaupun nanti dipakai terus menerus, voltage-nya juga dia akan ngekat di 2, sekian ya. Biasanya 2,8 atau 2,7 itu udah lampunya mati secara otomatis, tapi si baterai enggak sampai kosong gitu ya. Itu kelebihannya si power bank seperti ini. Kemudian untuk ngecas juga ini tinggal colok aja nih ke controller sana ya, tinggal kita panjangin aja, kita atur untuk ngecas di saat siang dan malam. Bisa kita atur pakai timer kayak atau apa. Nah, ini kenapa si lampu harus pakai lithium ini, biar beban berat untuk rice cooker, pompa air, nah ini bisa full pakai off grid atau pakai on grid. Nah, karena kalau lampu juga pakai listrik dari off grid, aki ini lumayan kesedot ya. Jadi pas subuh, pas pagi ketika mau mencuci jadi kurang gitu, voltage-nya kurang karena akinya ini baru 2. Sementara yang ini akinya problem, udah penuh tapi kapasitasnya nih CCA-nya udah ngedrop banget, udah harus kita kiloin gara-gara eksplorasi belajar panelnya agak ekstrim, dihantam di bawah 12 volt sehingga cepat rusak. Nah, itu nggak enaknya pakai aki kuah, aki VRLA, kalau kita nggak disiplin menjaga level DOD, akinya jadi korban gitu. Tapi kalau lithium siklusnya lebih banyak, lebih panjang, bisa kita kuras lebih dalam. Itu salah satu kelebihan katanya. Meskipun resikonya juga ada, yaitu mudah meledak, mudah lebih riskan kena short gitu ya. Kalau ini lebih aman sih ya untuk pemain awalan yang ingin nyoba PLTS, paling aman pakai aki yang gede-gede dulu. Nah, ini kebenaran aja nih, saya juga maksa-maksain belajar lithium buat praktek anak-anak bikin power bank. Jadi tahap awalnya cuma buat eksplorasi power bank saja. Nanti kalau power bank udah paham cara kerja, baru dikit-dikit kita
bikin baterai pack yang agak banyakan. Begitu sih skenarionya ya. Bertahap, ojo krusu-krusu. Jam 16.30, 3.48 volt, masih di atas 3. Menjelang maghrib jam 5.47 sore. Mantap nih, ternyata power bank dengan lampu yang 8 watt ya, lebih lama durasinya. Nah, sementara di lantai jemuran kita pasang lampu USB juga, tapi yang 10 watt dengan dicolok ke controller ya, mati. Nah, seperti ini. 10 apa 12 watt ya, ya whatever lah ya, labelnya mungkin 10, tapi ini udah cukup terang banget. Kita lihat di aki kuah 11.6. Nah, cuma masalahnya kalau pakai controller dia nanti akan cut off di 11 volt. Kita turunkan dulu. Oh, enggak ngaruh ya. Ini kalau pakai USB kayaknya sih nggak ngaruh ya, nggak ngaruh ke cut off di low level dari colokan USB-nya. Nah, kita akan bandingkan lampu USB yang menggunakan aki kuah 45 ampere yang biru, yang hitam udah nggak kepake. Nah, jadi ini dua lampu USB, satu ke power bank, satu ke aki mobil bekas. 19.30, Bada Isa masih nyala. Nah, masih ada sisa sebetulnya. Jam 8.15 lampunya mati, 80% cut off kayaknya. 2,9 tadi matinya. Jam 5.19 masih nyala lampu USB dari aki kuah. Kita cek dia berapa voltage-nya. Wah, ternyata 3,7. Jadi terkuras habis untuk menyalakan si lampu USB ya. Jadi kapasitas si aki kuah bekas 45 ampere ini setara dengan
power bank 5 biji baterai mercon yang bisa menyalakan lampu semalaman ya. Ini kalau kita pakai output dari kabel SSC ini pasti udah ke-cut, karena di level 11 atau 10.6 itu si output dari controllernya udah memutus arus karena low voltage ya. Ini karena kita langsung colok ke USB, voltage dari si aki ini udah dikuras habis banget ya. Nah ini nggak boleh, sebenarnya nggak boleh kita kuras sampai di bawah dari 10 volt. Ini sampai kosong banget nih, 3,7 volt. Nah tapi karena ini buat uji coba ngebandingin antara power bank dan aki kuah 45 ampere. Ini aki bekas angkot, dulu saya beli 100 atau 150 ya, tukar tambah lah gitu ya. Satu biji. Yang ini nih, yang hitam sih udah nggak kepake, udah nggak bisa ngecas. Ada salah satu selnya yang rusak, jadi yang masih bisa kita pakai buat sekedar nyalain lampu di lantai jemuran, satu buah aki yang biru ini 45 ampere. Nah jadi ini bisa untuk aki bekas yang memang udah bekas banget gitu ya, alias sudah nggak bisa kita pakai buat selain lampu. Berarti kapasitas dari si aki itu dengan power bank lithium mercon 18650. Nah kira-kira nih gambarannya seperti ini. Jadi kita biarkan dulu karena ini udah siang, insya Allah udah mulai ngecas. Jadi kalau kita kuras habis untuk sekedar lampu, syaratnya adalah dari USB, dari colokan USB nya ya. Kalau dari output aki pasti udah nggak bisa. Udah naik sekitar 4 volt tersisa dari si aki. Akhirnya lampunya mati di 2,96 volt. Jam 8:04. Nah, jadi dari jam 5.30 ke sekitar jam 20 lebih, power bank bisa menyalakan lampu 8 watt, lampu USB. Jam 10.15 menit, lama juga ngecasnya ya. Dari jam 6 baru naik ke 3,75 volt. Menjelang maghrib hari ini panas banget. Kita lihat berapa aki kuah bisa tercharge. Oh lumayan, 11,8. Ini udah dari kemarin nonstop 24 jam. Ya. Jam 17.40 menit, akhirnya 4,18. Seharian ngecas pakai adaptor HP ya, jadi lama. Jadi kalau di charge dengan colokan HP yang cuma 2 ampere, itu dari pagi sampai malam baru kelar nembus 4 volt.